warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari. Kita akan belajar tentang Kapiten Patimura. Di sini ada Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dusstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantung. Nah, anak-anak, Kapiten Patimura adalah salah satu pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia berjuang melawan Belanda. Dan Belanda sendiri sudah berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. 3,5 abad itu berapa ya anak-anak? Sekitar 350 tahun. Sangat lama bukan? Banyak pahlawan yang gugur, yang rela mati untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka melawan Belanda. Hal-hal positif apa yang bisa kita contoh dari Patimura? Hal-hal positif yang bisa dicontoh dari Patimura adalah 1. Kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Dusstede. Beliau juga berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat. 2. Kapiten Patimura adalah sosok yang teguh pada pendiriannya. Ia berkali-kali dibujuk oleh penjajah untuk bergabung, namun ia selalu menolak. 3. Kapiten Patimura juga adalah seorang pemberani dan perkasa. Dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajah dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. 4. Perjuangan Kapiten Patimura adalah perjuangan banyak orang. Hal ini bisa terjadi karena mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura?
perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura, Kapiten Pattimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura adalah dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Apa alasan dari perjuangan Pattimura? Alasan dari perjuangan Pattimura, Pattimura selalu memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Apakah sikap Kapten Pattimura mencerminkan kerja keras? Ya, Pattimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda. Apakah sikap Kapiten Pattimura menginginkan keadilan? Iya, Pattimura menginginkan keadilan untuk bangsanya karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Apakah sikap Kapiten Pattimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Ya, Pattimura berhasil merebut benteng Dürstede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Apakah sikap Kapiten Pattimura mencerminkan Pancasila sila kelima Pancasila? Iya, Kapiten Pattimura mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapiten Pattimura? Nah, anak-anak, sikap baik yang bisa anak-anak contoh dari Kapiten Pattimura yaitu 1. Sikap kerja keras. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa? Sebagai seorang siswa harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Sikap yang kedua, mengakui kedaulatan bangsa lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Nah, selanjutnya sikap ketiga yang bisa kita contoh dari Kapiten Pattimura adalah menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain. Sebagai contoh dari menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa sikap yang sudah sesuai dengan sila kelima dari Pancasila? Anak-anak harus bisa apa yang kita pelajari hari ini. Tadi kan ada sikap-sikap yang harus kita teladani dari Kapiten Pattimura yang sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Nah, apakah sikap anak-anak yang belum sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Kapiten Pattimura memimpin perang melawan Belanda. Ia menginginkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, pesan dari saya, contohlah sikap yang baik dari
Kapiten Pattimura dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya suka bekerja keras, belajar dengan rajin, dan menghargai para pahlawan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.